Assalamualaikum. Kebetulan saya ketemu masnya di sini, kan gak hanya cewek aja yang diingatkan menutup aurat. Di sini saya datang juga mau mengingatkan masnya untuk mengajak masnya untuk menutup aurat gitu. Gimana kalau sekarang saya tantangin masnya pakai sarung lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum. Salam. Lagi sendirian ya mas? Ya, Boleh duduk gak bentar? boleh. Apa ya? Lagi nongkrong atau gimana? Ya, nongkrong Lagi nongkrong aja. Sendirian aja? sendirian. Oh, Ada nggak teman tadi udah ke toilet. Oh gitu, lagi ke toilet. Masnya asli sini? Asli sini. Asli sini. Terus sekarang lagi nggak kerja atau gimana? Nggak kerja. Nggak kerja. Terus ini jalan-jalan aja? Ya, jalan-jalan. Nggak sama doi? Kan kira kan biasanya tumben loh saya ngeliat cowok jalan sendiri, kan biasanya sama pacarnya kan, sama istrinya Hanya kan. baru-baru di sini kami belum beraktivitas banget di Lombok. Oh, nggak terlalu aktivitas. Biasanya emang aktivitasnya apa ya? Mari kan di luar daerah. Oh, luar daerah gitu. Ah. Berarti nggak selalu menetap gitu, pindah kadang keluar ke sana gitu. Soalnya besok pergi juga Desember Kemana? ke Batam. Ada keluarga atau gimana kerja? Ada keluarga. Oh gitu. Ibu asli sana. Enggak asli Lombok tapi kan menikah sama orang Singapura. Oh gitu. Terus di Batam ngapain? Kerja juga. Oh, kerja juga. Ada rumah atau gimana? Ada rumah. Alhamdulillah ya. Terus masnya sendiri nggak kuliah atau gimana? Enggak kuliah. Kenapa nggak kuliah? Sekolahnya sampai SMP dulu. Loh, kenapa tuh? Tapi mondok Oh, mondok di mana? di Berpalah Di mana itu? di Pakutan. Kita kurang tahu, saya kurang tahu udah berapa lama kalau mau mondok? 3 tahun setengah. Oh, berarti 3 tahun tuh berarti udah banyak dapat ilmu sepertinya ya. Udah banyak. Terus tapi kan kenapa berhenti? Nggak ada kan gara-gara pergi keluar ke ibu dulu di Batam. Oh, makanya berhenti gitu. Padahal kan bagus loh. Padahal bagus. Di Terus Batam juga sempat kemarin. mondok Nah, berhenti lagi. nah, Padahal bisa jadi kita bisa berbagi ilmu. Padahal udah 3 tahun kan mondok, pasti ilmunya udah banyak gitu kan. Udah banyak yang bisa dipahami gitu. Tapi menurut masnya sendiri, mas kan lagi nongkrong nih sendirian gitu kan, sering-sering nongkrong sendiri gitu kan. sendiri. Pasti gak asing lah ngelihat anak-anak muda zaman sekarang, apalagi yang cowok-cowok nongkrong sambil minum gitu kan, minum maksudnya dalam tanda kutip minuman keras gitulah ya. Terus masnya kayak gitu nggak? Enggak ya. Terus menurut pandangan masnya sendiri, kalau orang-orang yang minum-minum seperti itu gimana sih? Apalagi masih muda gitu. Padahal mereka kan bilang saya minum untuk ngilangin rasa stres. Nah, stres biar nggak banyak pikiran, beban. Untuk mas itu jalan satu-satunya nggak sih minum itu supaya ngilangin stres? Selawatan biasanya, sholat, zikir, Saya. di majelis juga. Kenapa sih mereka harus pilih jalan minum-minuman tuh? Mungkin kurang mereka yang kurang mendekatkan diri, atau memang gimana sih menurut mas itu? Menurut saya sih maka itu tergantung dari dia ya kan. Iya. Dia mau ngikuti alur hidupnya kayak gimana gitu. Cuma kan rata-rata orang kayak gitu kan rata-rata kebanyakan dari yang muslim gitu aja kan. Muslim. Miris aja sih gitu. Tapi masnya nggak pernah kayak gitu ya? Pernah. Nggak pernah kayak gitu ya. Tapi ngomong-ngomong masnya keluar nih sendirian gitu, tapi pasti
kalau cewek kan batasan auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan gitu. Ini masnya lagi lupa pakai sarung atau lagi lupa pakai celana atau gimana nih? Kasih lupa tuh, cuma ini aja nih kesannya belum. Oh gitu lah. Terpaksa. Lagi terpaksa, jadi terpaksa membuka aurat. Pasti tahu kan kalau cowok tuh auratnya di mana? Tahu sampai Iya. Tapi nggak apa-apa, tapi hilafnya jangan sering-sering gitu Iya. kan ya. Apalagi kan sekarang kebanyakan yang selalu dimasalahkan tuh kan yang selalu dibahas di entah di media, entah di tempat umum tuh pasti yang dibahas tuh aurat cewek. Jarang sekali saya temuin aurat cowok itu dibahas, diingetin. Nggak selalu cewek aja. Terus yang cowok nggak ada yang ngingetin gitu, terus Iya. bebas aja yang cowok ingetin yang cewek lo aurat lah pakai hijab lah, sedangkan yang cowoknya juga menampakkan aurat gitu. Mereka Oke. ya menyepelekan padahal mereka juga punya batasan aurat gitu. Mereka pikir cewek yang lebih ketat, padahal kan sama-sama punya kewajiban masing-masing gitu kan. Cuma ya apa ya, memang begitu, memang pria itu selalu derajatnya lebih tinggi dari wanita, jadi wanita Benar. selalu enggak juga deh perasaan. tapi kan masnya udah mondok 3 tahun, udah bisa apa aja tuh, udah punya bekal apa aja, Banyak. masih apa yang dipelajari di pondok? Dari segi fikih, Fikih juga kan, pasti bahasa Arab, pasti Bahasa Arab. tajwid, dan pasti belajar kitab-kitab gitu ya kebiasaan Belajar. kalau di pondok gitu tapi kan. di pondok kemarin saya fokusnya sama nahu sama sorab aja. Oh, nahu ya, saya terlalu ngeblank kalau di nahu tuh. Tidak pernah connect saya kalau di Kalau sana. masalah apa ya, kitab-kitab yang lain itu nggak terlalu saya. Nahu aja Kayaknya ya. saya diurusin kemarin sama Nahu itu bahas tentang apa sih singkatnya? Kalau nahu itu kita belajar apa sih? bahas. Kalau di nahu itu kalau kita belajar nahu itu sama nahu sorab itu kan kita bisa apa namanya itu cepat baca kitabnya, kitab Oh gitu, dulu. kayak Gitu. cara baca-baca Cepat kitab, ngerti nggak ada apa. harokatnya gitu Iya. ya, itu kayak Cepat. tutorial gitulah maksudnya. Gitu. Bahasa Arabnya nanti cepat dia tiba-tiba kayak langsung bisa. Tapi kan ngomong-ngomong nih, saya udah bincang-bincang sama masnya juga udah bilang udah mondok gitu kan lama. Terus masnya ramah juga, saya lihat orangnya. Mungkin ada yang kurang gitu. Terus saya mau nambahin aja gitu, boleh nggak? Nggak apa-apa, tapi nggak tersinggung ya. Nggak. Di sini masnya udah pernah mondok juga, pasti tahu ya namanya manusia kan tempat salah dan hilaf gitu kan ya. Tapi di sini kita sesama umat muslim kita punya kewajiban untuk mengingatkan gitu kan. Kebetulan saya ketemu masnya di sini kan, gak hanya cewek aja yang diingatkan menutup aurat. Di sini saya datang juga mau mengingatkan masnya untuk mengajak masnya untuk menutup aurat gitu. Gimana kalau saya tantangin masnya pakai sarung lagi sama gimana ya? Intinya biasa-biasa kalau kita sholat itu mau nggak? Gak apa-apa. Tapi kan dulu kan sering make kan pas masih mondok, pasti bisa kan? Pasti bisa kan? Mau kan? Apalagi kan masih pernah mondok nih, saya bawain ya mahkota. Ini mahkota berharga, bisa dipakai. Aku aduk sana dulu dah nanti biar spesial jadinya. يا ربي أنا بيديك جيت عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن طب عليا ورجعني ليك يا ربي أنا بيديك جيت عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن طب Udah Kak. Ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kok saya ngeliatnya tuh sama tadi sama sekarang beda ya? Sekarang lebih cocoknya dipanggil Ustad gitu kan. Assalamualaikum Ustad gitu kan. Terus kurang saya jadi pendamping masnya. Terus Masya Allah, kok cocok banget ya. Sekarang udah jarang pakai gini ya. Enggak, Atau kalau sering? di rumah sering. Oh, di rumah sering gitu. Kenapa
mondok kenapa nggak ngajar, bantu-bantu ngajar gitu atau gimana? Sering kalau di rumah. Oh, bantu ngajar juga. Masya Allah itu masnya ternyata gitu. Kadang Saya kira dipanggil. oh gitu. Saya kira dari jauh tadi masnya kayak preman gitu atau berandal gitu dulu ternyata. Tumben pakai celana Oh, ternyata saya salah paham, saya salah sangka gitu. Masya Allah. Nggak apa-apa kok. Maaf ya Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya nggak maksa sih, mungkin ini cuma poin aja gitu. Tapi kalau bisa aja gitu. Kalau boleh saya kan udah pernah mondok tuh. Iya. Boleh nggak saya dengar? Pasti kan nggak mungkin mau udah mondok nggak bisa baca Quran atau sholawat, kan boleh nggak? Mau sholawat, mau ngaji boleh deh. Ya. Apa bilang? Nggak apa-apa mau ngaji, mau sholawat gimana enaknya dah. Apa? Quran tadi itu. Ngaji dulu, boleh. Tapi mau baca ayat apa ingatkan, hafalkan. Oke nggak apa-apa. Dikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dikit aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. Boleh gitu aja. Gitu aja, Masya Allah. Ternyata bisa ngaji kan? Grogi. Enggak apa-apa, wajar. Berarti laki-laki terus atau seorang pria itu bisa grogi, berarti mereka masih punya ada rasa malu, dan rasa malu itu kan sebagian daripada iman. Jadi wajar masnya malu, grogi, berarti mesti lagi menjaga marwah mas, menjaga pandangan masnya itu udah Masya Allah banget. Wajar grogi itu, wajar, saya maklumi. Daripada gak ada rasa malunya kan udah hilang tuh agamanya gitu kan. Udah, sekarang boleh selawat gak? Boleh. Yang santai aja, jangan grogi, nggak apa-apa. Saya cuma mau dengar salawatnya mas, siapa tahu kan setelah ini saya Masya Allah gitu dapat ilmu lah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Jalallah La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Masya Allah. Tadi mendengarnya Masya Allah, udah bisa ngaji, udah bisa sholawat, Masya Allah banget gitu kan. Kan kita bersolawat itu kan gak harus dengan apa namanya, dengan lagu atau apa, dengan selfie lah. Tapi kan sholawat itu kan benar-benar kita niatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi masnya udah ngajinya juga Masya Allah, sholawatnya juga Masya Allah. Karena kalau kita bersolawat benar-benar dari hati, terus
kita niatkan untuk benar-benar untuk baginda itu pasti masya Allah gitu Sampai, kita sampai gitu kan. Yang kita bersolawat kan kita mengharapkan syafaat Rasul kan, dan bukan solawat untuk Sanjungan dari orang. kebanyakan kita sekarang bersolawat lomba-lomba mau belajar solawat karena Ada ingin sanjungan sanjungan dari dari orang, karena pengen bisa saya juga bisa solawat loh, terus cuma sebagai ajang adu suara gitu kan kebanyakan yang saya temui sekarang. Tapi kalau orang-orang yang benar paham, dia nggak bakal mengumbar berkoar-koar saya bisa solawat, saya bisa ngaji gitu, ya udah. Iya. Ibadah dia cukup dia dan Allah yang Yang tahu. tahu. Dan ketika memang ada waktunya orang yang tahu, ya itu memang sudah qadarullah, memang sudah takdirnya gitu kan Mas. Terus saya udah dengar Mas sholat, udah ada. Ini Masnya siapa namanya, lupa. Maulana Maulana, dari tadi nggak nanya Maulana, umurnya berapa? 19 tahun. 19, Masya Allah, Ustaz Maulana. Kayak ada kan Ustaz Maulana kan? Ada. Iya kan Ustaz Maulana yang lucu itu. Nah, itu. Tapi masa ini lebih ke Ustaz Maulana yang kalem ya. Itu kan saya itu agak Agak lucu lucu ya dikit. memang. Terus ada, ini kan kita udah hidup di akhir zaman gitu ya. Ada pesan-pesan motivasi nggak yang harus kita atau kita selalu ingat dan kita tanamkan sebagai kita, apalagi pemuda atau pemudi zaman sekarang nih gitu. Ada pesan-pesan motivasi atau nasihat atau apalah gitu. Motivasi buat anak-anak muda zaman sekarang kan banyak yang banyak poya-poya gitu, habisin uang orang tua. Bukannya kita nggak habisin orang tua juga kan, kita gunakan untuk yang bermanfaat gitu. Waktu kita kan masa muda kita itu juga kita gunakan untuk bermanfaat, seperti salawat, ngaji, sholat, zikir, dan mengikuti majelis-majelis yang ada di sekitar kita. Sekarang kan banyak anak-anak muda itu poya kayak minum keras gitu, nongkrong di diskotik, nongkrong nggak karuan gitu. Bukannya sih mau nyindir di mana kan, Tapi memang benar. Jarang malah kita lihat anak muda di majelis, Betul. sering-sering di masjid gitu, jarang. Karena negara itu dan agama itu akan maju kalau dari segi pemudanya. Pemuda itu kan sebagai tonggaknya agama sebenarnya. Kalau pemudanya rusak juga negara kita gitu. Sama kayak sholat, agama kita, iman kita kan rusak kalau sholat kita rusak gitu, sama seperti itu kan. Ibarat bangunan, kalau kita nggak terus sholat gitu kan akan runtuh. Ternyata masa ini ilmunya banyak ya gitu. Harusnya pemuda-pemuda sekarang itu kenapa mereka kebanyakan sekarang tuh gengsi kalau pakai sarung ini, nanti saya dibilang so alim, ustad apa, kebanyakan kayak gitu kan. Jadi mereka tuh lebih suka bergaul, nongkrong kayak ya dia bergaya bebas seperti itu daripada mereka belajar di majelis gitu kan. Mereka mengira di majelis tuh apaan sih gitu. Iya. Padahal di sana kita, masya Allah, kita banyak dapat ilmu. Masya Allah banget dah intinya. Dulu juga sempet sih kan kemana-mana saya pakai sarung, di Batam juga, baru di Batam pakai sarung aja. Banyak kan orang-orang Cina-Cina di sana juga kan, apa pakai sarung aja kan, saya anak pondok sih gitu. Gak malu, dia bilang apa saya maluin kan, ini udah ajaran, Identitas ya. udah terbiasa dari pondok juga saya gitu. Nggak seharusnya pakai celana saya gitu. Masya Allah.